Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama 12? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 5 dan 6 ya. Kembali ke Malsuk dan Doni. Doni sadar kalau roh jahat yang menyerang mereka sangat kuat. Maka karena itu Doni mengeluarkan senjata terakhirnya yaitu ramuan obat dari Bangwul. Seketika Doni meminum ramuan itu, sekujur tubuhnya berubah menjadi merah yang dapat membuatnya bertarung dengan lebih dahsyat. Sementara para malaikat lain dibantu oleh Tesan juga mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk menyelamatkan Gumsum. Sedangkan Bangwul serta Mir bertarung melawan belasan roh jahat yang dipimpin oleh Samin. Namun Bangwul mendapatkan serangan hingga dia pingsan. Dan Samin ikut bertarung yang membuat Mir akhirnya pingsan juga. Di tempat lain, para roh jahat menemukan batu jiwa terakhir. Kemudian Ogi mendatangi sebuah gua. Dia melihat Mir yang masih pingsan. Berarti Samin telah berhasil menculik Mir. Mir sekarang berada di dalam penjara yang dilapisi oleh api. Di markas, Marok serta Tesan membawa Gumsum ke klinik Bangwul untuk mengobati luka di tangannya yang terlihat cukup parah. Sementara para malaikat lain mendatangi markas, dan mereka segera mengetahui tentang serangan terhadap Mir serta Bangwul. Marok memberitahu Tesan kalau Samin telah mengalihkan perhatian para malaikat dengan cara melukai Gumsum untuk menculik Mir. Mendengar perkataan Marok, Tesan segera ingin mendatangi lokasi Samin. Tapi masalahnya mereka terhalang oleh tembok sihir. Dan Marok tidak membiarkan Tesan menyerang Samin sekarang ini. Para malaikat pun tidak punya pilihan lain selain menunggu dan melihat apa yang harus dilakukan. Namun sangat disayangkan, Bangwul memberitahu mereka kalau kondisi Gumsum sepertinya tidak tertolong. Di tempat lain, Mir bermimpi tentang hubungannya dengan Ogi dan akhirnya tersadar. Dia segera berhadapan langsung dengan Samin, yang membuat Mir pingsan sekali lagi. Malam itu, semua anggota jahat berkumpul. Mereka siap melakukan ritual. Mir yang pingsan juga sudah diletakkan di atas mesbah. Namun saat Ogi melihat Mir, dia mulai ragu untuk mencelakai Mir. Sementara Marok, dia malahan mengambil tindakan sendiri tanpa memberitahu siapapun. Tapi Wonsung segera menyadari pergerakan Marok, lalu mengajak Tesan untuk mencari Marok bersama. Kembali ke acara ritual. Akhirnya ritual pun dimulai. Ogi memimpin ritual itu, sedangkan Samin membantunya dari kejauhan. Kemudian Marok, dia berjalan menuju terowongan lalu mengerahkan segenap kekuatannya untuk membuka sihir di terowongan tersebut. Sedangkan Ogi, dia akhirnya berhasil mengeluarkan kekuatan naga dari Mir. Tapi semakin dekat Ogi menyelesaikan ritual itu, semakin ia teringat akan hubungannya dengan Mir. Serpihan kenangan-kenangan itu membuat Ogi pingsan, dan ritual pun gagal dilakukan. Tentu saja Samin sangat kesal dengan keadaan ini. Di waktu yang sama, Marok berhasil menembus masuk ke tempat ritual para roh jahat. Samin yang melihat Marok segera mengambil salah satu batu jiwa, dan menggunakan kekuatan dari batu jiwa itu yang membuat Samin menjadi muda kembali. Setelah merasakan kekuatan dari batu jiwa itu, Samin segera menghampiri Marok untuk menyerangnya. Tapi untungnya Marok terlindungi oleh tongkatnya. Marok lalu bertanya bagaimana Samin masih bisa hidup selama ini. Tapi Samin menolak untuk menjawab. Dia mengerahkan seluruh antek-antek roh jahatnya untuk menyerang Marok. Dengan tongkat di tangannya, Marok membagi dirinya menjadi beberapa diri, lalu mengalahkan para antek-antek Samin. Namun di tengah-tengah perkelahian itu, Samin tanpa aba-aba menyerang Marok yang asli. Samin menusukkan pedangnya ke tubuh Marok. Saat semua ini terjadi, Ogi tersadar kembali. Dia kembali mengenang saat-saat terakhirnya dulu bersama Mir sebelum Tesan datang menghukumnya. Ternyata ketika Tesan hendak menghukum Ogi, Marok tiba-tiba mendatangi tempat itu. Dia membuat Mir pingsan, mengatakan kalau dirinya telah menghapus ingatan Mir tentang Ogi, mengklaim kalau itu adalah kehendak dewa. Marok meminta Tesan untuk pergi bersama dengan Mir, sementara Marok yang akan mengurus Ogi. Setelah Tesan membawa Mir yang pingsan dari tempat itu, Marok menghukum Ogi dengan menghapus ingatannya tentang Mir. Marok juga menyegel Ogi di neraka selamanya. Kita lalu dibawa ke kilas balik saat Mir dan Kangji sedang mengejar roh jahat. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk berpencar mencari roh jahat itu. Tapi keduanya tetap kehilangan roh jahat tersebut. Ketika Kangji mengajak Mir untuk kembali ke markas, Mir memilih untuk tetap tinggal karena dia ingin menunggu Ogi pacarnya. Kangji mencoba memperingatkan Mir bahwa para tetua sudah menentang hubungan Mir dan Ogi. Kangji juga khawatir Ogi akan membayar mahal jika para tetua mengetahui bahwa ia dan Mir masih berpacaran. Kangji mengingatkan Mir bahwa Ogi adalah manusia dan sudah menjadi tanggung jawab para malaikat untuk melindungi manusia. Sekarang kita melanjutkan cerita dari tempat terakhir kita, dengan Tesan dan Wonsung berkendara menuju lokasi Marok. Tesan tak sabar ingin segera sampai di sana karena ia teringat janjinya untuk melindungi Marok. Ngomong-ngomong soal Marok, ia masih di tempat ritual, kehilangan banyak darah akibat diserang Samin. Ketika itu Ogi terbangun dan menyadari bahwa Samin telah mencuri batu jiwanya. Ogi segera menyerang Samin terlebih dahulu dan pertarungan pun terjadi di antara keduanya. Ogi dengan mudah mengalahkan Samin. Dia bahkan tanpa rasa ampun menghabisi Samin di tempat. Setelah Samin jatuh, Ogi mengalihkan perhatiannya ke Marok. Dia mendatangi Marok.
Jelas Ogi ingin membalas dendam atas hari-harinya yang menyiksa di neraka. Ia ingin Marok merasakan penderitaan yang sama dan bersumpah untuk menghabisinya. Marok menjelaskan bahwa menghukum Ogi adalah kehendak dewa. Ogi merasa ironis karena ia tahu dewa tidak pernah memperdulikannya. Saat mereka berbincang, Samin bangkit kembali karena ia kini memiliki kekuatan Hete dan telah menjadi abadi. Ia menggunakan kekuatannya untuk menyerang Ogi. Untungnya, Ogi segera menggunakan sayapnya untuk melindungi dirinya dan terbang menjauh sembari membawa Mir bersamanya. Samin lalu memanggil lebih banyak roh jahat dan pergi dari tempat itu, meninggalkan Marok yang sekarat di TKP. Ketika keadaan udah mulai terkendali, Marok menghubungi Tesan dan memberitahunya tentang semua yang telah terjadi. Marok memerintahkan agar Tesan menemukan Mir sebelum keduluan sama Samin. Marok memperingatkan Tesan bahwa begitu Samin mengambil jiwa naga dari Mir, Samin akan tak terhentikan. Terakhir, Marok meminta maaf karena tidak dapat melunasi pinjaman yang ia pinjam dari Tesan. Marok juga meminta maaf karena telah meninggalkan Tesan dengan tugas berat. Setelah panggilan itu, Marok pun meninggal. Akhirnya, Tesan dan Wonsung tiba di TKP. Mereka menangis sejadi-jadinya setelah melihat apa yang telah terjadi pada Marok. Mereka pun membawa tubuh Marok kembali ke markas dan mengadakan pemakaman singkat namun menyedihkan untuk Marok yang telah gugur. Setelah pemakaman Marok, Tesan teringat percakapannya dengan Marok dulu kala. Percakapan itu terjadi tepat setelah pertempuran. Ketika itu, Marok memperingatkannya untuk tidak membiarkan rasa kehilangan menggoyahkan tujuannya, yaitu melindungi umat manusia. Marok berkata bahwa sudah menjadi takdir para malaikat untuk berkorban demi manusia. Terguncang oleh perkataan Marok dan melihat kondisi kritis Gumsum, Tesan mengambil palu godam besar dan membuka gerbang neraka. Dengan terkejut, para malaikat lainnya hanya menyaksikan tingkah Tesan. Setelah beberapa saat mencoba, Tesan akhirnya berhasil membuka gerbang neraka. Dan seketika itu juga, para malaikat mendapatkan kembali kekuatan mereka. Wah, adegan ini keren banget sih. Tesan kemudian memerintahkan para malaikat untuk bersiap menghadapi pertempuran berikutnya. Dengan terbukanya gerbang neraka, para roh jahat jadi bebas. Tetapi mereka harus menyelamatkan Mir dan menyegel kembali gerbang neraka dalam sehari. Tak lama kemudian, cahaya merah menerobos gerbang neraka, dan para roh jahat bergegas keluar. Awan gelap tiba-tiba muncul dan menyelimuti daratan. Seperti yang diduga, media segera melaporkan fenomena tersebut dan meminta penonton untuk tetap berada di dalam rumah. Bersama dengan itu, Samin dan antek-anteknya membuat kekacauan di jalanan, menyebabkan kemacetan lalu lintas. Samin menggunakan kekuatannya untuk melepaskan roh jahat yang dengan cepat merasuki para umat manusia. Kekacauan meletus ketika manusia yang dirasuki berbalik saling melawan satu sama lain. Intinya, keadaan segera menjadi chaos dan tidak terkendali. Di markas, Bangwul menggunakan kekuatan yang telah pulih untuk menyembuhkan Gumsum. Kita lalu melihat Ogi yang terbang ke gua lain bersama Mir. Ia pingsan sambil memeluk Mir. Sementara itu, para malaikat bersiap untuk menemukan Mir dan menyelamatkan dunia sekali lagi. Kilas sebalik lainnya membawa kita ke hari naas kematian Hete. Ternyata roh jahat telah merasuki Hete. Hete telah dikuasai oleh roh jahat, yang membuat Hete menjadi tidak terkendali. Tapi Tesan ragu untuk menghabisinya, karena bagaimanapun mereka berdua memiliki kenangan manis bersama. Namun, Hete mencoba menghabisi malaikat lain serta Marok. Karena melihat ini, pada akhirnya Tesan harus menghabisi Hete untuk menyelamatkan yang lain. Setelah menghabisi Hete, para malaikat menyegel gerbang neraka dengan menggunakan kekuatan mereka. Apakah tim malaikat berhasil menang lagi kali ini? Mari saksikan kelanjutan episode terakhirnya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa!